Selamat datang di Ngobis episode 2 bersama saya Anissa Adah. Ngobis adalah obrolan seputar bisnis yang akan bercerita soal proses, perjuangan, dan pilihan-pilihan untuk tidak menyerah demi mewujudkan sebuah visi. Sebenarnya awal banget nerbitin buku itu iseng-iseng aja. Jadi ini saya bawa bukunya. Ini buku pertama yang saya terbitkan waktu itu. Oh iya. Siasah Kebangsaan. Siasah Kebangsaan. Iya. Dulu namanya masih Penulis Muda. Gitu. Jadi saya bikin brandingnya itu namanya Penulis Muda. Buku ini penulisnya adalah teman saya di Fakultas Ilmu Politik, gitu, Visipol. Nah, awal mula Mbak Rahmi merintis usaha ini, apa yang menjadi tetap yakin bahwasanya bisnis jalan? Kemudian ada nggak sih ketakutan-ketakutan gitu dan cara menghandle ketakutan itu kayak gimana? Bahkan dulu tuh kan kita aku tuh sempat boykot gitu karena menerbitkan buku ini. Oke, apa yang paling kontroversial dari buku ini nih? Bisa diceritakan nggak Mbak? Buku ini buku terbitan kedua, brandnya masih Penulis Muda gitu. Jadi buku ini dibedah juga di Islamic Book Fair Jogja, dibedah oleh dosen, dibedah banyak kalangan gitu dan sangat ilmiah gitu. Benar-benar yang kita didatengin ke rumah untuk nggak boleh nerbitin buku ini, nggak boleh memasarkan buku ini gitu kan. Sebenarnya kita waktu itu sih nggak terlalu takut, cuma yang takut kan orang tua. Oh iya. Ya, yang akhirnya melarang, janganlah udah berhenti kayak gitu. Akhirnya untuk menekankan untuk ayo jangan berurusan dengan pihak-pihak yang ini ya gitu. Karena khawatir mungkin ya. Jadi waktu itu sempat bikin Omera ini itu gagasan dari lubuk hati yang paling dalam itu sebenarnya sederhana. Literasi itu kan kita bicara bukan cuma soal budaya membaca dan budaya menulis gitu ya, tapi juga gimana caranya biar seseorang itu bisa bernalar. Yang menjadi menarik, salah satu cerpennya Butiwuk itu menceritakan tentang sudut pandang dia yang kalau menurut saya berbeda dari yang lain ya Mbak. Ini unik banget. Jadi di sini menggambarkan bagaimana sih sosok Rahwana yang antagonis, tetapi untuk urusan mencintai itu, karena kan kalau kita tahu kan di cerita pewayangan itu kan Rama pada akhir cerita meragukan cinta Sinta, ya kan akhirnya harus membakar diri agar bisa membuktikan kesuciannya. Nah di sini kan sosok Rahwana ini digambarkan benar-benar benar-benar pecinta sejati. Di Omera ini saya sebagai manajer, jadi tugasnya itu mengatur gitu dari awal, misal ada customer mau membuat buku sampai akhir bukunya itu jadi gitu. Jadi aku tuh yang bertugas untuk mengatur misal kapan buku didesain, covernya, kapan buku masuk editing, kapan buku masuk layouting. Jadi kayak itu sih Mbak, kayak mengatur-ngatur time-nya kayak gitu. Timeline-nya itu. Kalau di Omera sendiri, kita lebih merangkul ke penulis-penulis muda. Jadi seperti Wattpad, web gitu, kita rangkul. Terus kita juga ada event-event seperti nulis bareng. Terus kita juga sering ngadain diskon promo